Cara membuat media tanam sendiri. Sekarang sudah akhir Januari dan kita akan memasuki musim yang sangat sibuk untuk menanam dan memperbanyak tanaman. Dan untuk itu, pertumbuhan tanaman di kebun Anda sepanjang tahun akan jauh lebih baik jika Anda bisa mendapatkan media tanam yang bagus untuk mengisi baki dan menumbuhkan tanaman yang kuat dan sehat. Sepanjang musim sebenarnya, dan di area terlindung, itu memungkinkan tingkat keberhasilan yang tinggi, terutama jika Anda mendapatkan kompos yang bagus. Jadi kami telah melakukan beberapa percobaan di sini, meskipun ini bulan Januari, hanya untuk melihat, mencoba beberapa kompos, dan agar bisa menunjukkannya kepada Anda. Jadi misalnya, ini adalah lobak yang disemai berkelompok dalam salah satu baki yang saya rancang, yaitu CD60, yang memiliki sel-sel kecil yang meruncing. Dan itu berarti Anda tidak membutuhkan banyak kompos. Tapi jika Anda tidak punya banyak kompos, komposnya harus yang bagus. Dan ya, saya pikir kita punya beberapa kompos yang bagus di sini. Tapi tetap saja, ada perbedaan menarik antara keduanya. Jadi, satu sisi menggunakan kompos yang dibeli, yang masih bagus, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi itu adalah kompos buatan sendiri. Dan Anda tahu, saya sebenarnya cukup terkejut dengan betapa bagusnya kompos buatan sendiri. Tapi memang cukup istimewa. Saya akan jelaskan itu sebentar lagi. Kita akan melihat keluar untuk melihat semua bahan dan material berbeda yang bisa Anda masukkan ke dalamnya. Dan jika Anda bisa mendapatkan kompos yang bagus dipakai seperti ini, jadi ini disemai berkelompok, rata-rata 3 atau 4 lobak per sel. Ada 60 sel di sana. Ada 200 lobak di dalamnya. Anda tahu, rasanya seperti, wow, di ruang kecil, Anda bisa menanam banyak tanaman, terutama ketika komposnya bagus dan dapat diandalkan. Di sini, sebaliknya, kita punya 2 kompos yang berbeda. Dan bagaimana perasaan Anda jika Anda menyemai di media itu? Sepertinya yang ini adalah yang selama ini saya beli. Gambut, kompos bebas gambut. Ini benar-benar bagus. Dan kacang fava ini ditanam sekitar sebulan yang lalu. Dan mereka sudah di sini tanpa pemanas. Tapi cuacanya cukup hangat. Dan yang ini sebenarnya tidak dijual sebagai media tanam. Jadi bisa dibilang ini bukan perbandingan yang adil. Tapi tetap saja, menurut saya, ada yang salah dengan yang satu ini. Ini terbuat dari digestate, yang umumnya merupakan bahan yang akan saya hindari, karena menurut pengalaman saya, bahan ini agak kurang bisa diandalkan. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja. Dan mungkin beberapa dari kalian baik-baik saja menggunakannya, tapi saya sendiri belum pernah berhasil dengan apapun yang terbuat dari digestate. Bacalah keterangan kecilnya. Mereka tidak selalu menyatakannya dengan jelas saat Anda membeli kompos. Kadang-kadang, yang satu ini sebenarnya disebut kompos organik. Anda tahu, kedengarannya memang sangat bagus. Dan jadi, itu akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya yang akan kami unggah tentang mengisi baki minggu depan. Jadi, mari kita lihat beberapa bahan yang mungkin digunakan. Ada beberapa bahan yang bagus di sini untuk membuat media tanam. Dan untuk mendapatkan bahan-bahan seperti ini, kami sudah melakukan sedikit pengayakan. Jadi ada beberapa pilihan pengayakan, seperti seberapa halus yang Anda inginkan. Ini adalah ayakan 12 mm yang masih memiliki beberapa potongan besar dari apapun yang ada di kompos. Dalam hal ini, potongan kayu dan ranting. Dan itu melewati saringan logam yang saya temukan tahun lalu secara online. Ini cukup cerdik. Sebenarnya, kami sudah melakukannya di tahun 80-an. Kami punya rangka tempat tidur logam dengan kemiringan 45 derajat. Dan kamu melemparkan bahan ke sana, dan bagian yang halus akan jatuh, sedangkan bagian yang lebih besar tetap di depan dan mengalir turun menjadi satu tumpukan. Dan kamu mendapatkan bahan yang bagus ini. Dalam kasus ini, itu adalah saringan 12 mm. Jadi kamu bisa lihat hasilnya cukup bagus sebenarnya. Itu adalah kompos buatan sendiri, kebetulan. Namun, ini tetap belum ideal untuk sel model kecil misalnya. Sedikit terlalu banyak bahan seperti itu yang sebenarnya tidak akan menghambat pertumbuhan. Meskipun itu kayu, jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi tidak banyak mengandung nutrisi. Kita membutuhkan 2 hal utama. Kita membutuhkan cukup nutrisi karena kita menggunakan volume atau jumlah kompos yang cukup kecil, dan kita membutuhkan drainase. Jadi drainase sebenarnya akan terbantu oleh itu. Tapi kalau kamu tahu, secara teori kamu bisa membuat media tanam yang kamu tahu berbahan kayu. Itu akan mengalirkan air dengan sangat baik, tapi tidak akan banyak menumbuhkan tanaman. Jadi kita butuh keduanya. Dan sebenarnya kita sudah menggunakan yang ini.
Lucunya, ini agak ironis. Itu berasal dari komposter cacing. Komposter cacing plastik. Dan yang satunya lagi adalah cacingnya. Kompos jatuh ke bawah, dan juga cacing-cacing bisa naik lewat sini. Kamu menumpuk ini, tapi pada dasarnya itu 4 milimeter, yang kira-kira 1/6 inci. Dan itu memungkinkan lewat saat digoyang. Jadi memang agak berat untuk mendapatkan banyak, tapi ini sangat praktis. Sangat mungkin untuk mendapatkan jumlah yang cukup. Sebenarnya, Adam melakukannya minggu lalu saat komposnya agak beku, dan hasilnya sangat baik. Itu mencegahnya menjadi lembek. Karena jika terlalu basah dan lembek, saringan seperti ini tidak akan berfungsi. Jadi, berpikir ke depan, jika Anda punya kompos yang mungkin ingin Anda saring dalam 1 atau 2 minggu, letakkan di tempat yang kering, bahkan di gudang, di lantai, ratakan dan biarkan agak kering sebelum Anda mencoba menyaringnya. Jadi ini hanya untuk menekankan, ini adalah baki yang tadi saya tunjukkan kepada Anda. Dan lobak, jadi itu. Ini tidak menyatu dengan baik. Ini adalah hal lain yang akan kita bahas minggu depan, tapi di sini ada beberapa lobak yang berakar dengan sangat baik. Tapi Anda bisa lihat, itu ada 4 tanaman dengan ukuran yang cukup bagus, tumbuh di kompos yang tidak terlalu banyak. Itulah inti dari apa yang sedang kita lihat di sini, yaitu bagaimana cara mencapainya. Lobak-lobak itu sudah siap ditanam di tanah. Omong-omong ukurannya cukup besar jadi. Kompos yang berbeda yang sudah kita ayak. Dan seperti apa penampilannya? Ini buatan sendiri. Dan ini sudah berumur 18 bulan. Ini adalah kompos buatan sendiri terbaik yang pernah saya buat. Dan itu akan bagus untuk media tanam. Saya yakin akan hal itu. Kami melakukan beberapa percobaan tahun lalu, membandingkan berbagai jenis kompos secara terpisah, hanya untuk melihat hasilnya. Dan sebenarnya, yang satu ini memang mulai agak lambat, tapi akhirnya tumbuh sangat baik. Dan saya cukup yakin awal yang lambat itu disebabkan oleh masalah drainase. Ketika bibit masih memiliki akar yang sangat kecil, dan seiring sistem akar berkembang dan menjadi lebih kuat, hal itu menjadi kurang berpengaruh. Tapi di sini, kita sebenarnya lebih fokus pada sesuatu untuk akar yang sangat kecil. Jadi untuk itu, drainase sangat penting. Dan disitulah serpihan kayu ini, percaya atau tidak, ini adalah serpihan kayu yang diayak hingga 4 mm. Sebenarnya, usianya sekitar 3 tahun. Entah bagaimana, ini dikirim ke sini 2 tahun lalu. Ketika mereka mengklaimnya, tidak, tahun lalu. Mereka mengklaim usianya sudah 2 tahun. Kamu tidak pernah benar-benar tahu. Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah tampilannya. Tapi kalau kamu bisa membuatnya terlihat seperti itu, ya, itu sudah sangat bagus. Dan saya menemukan ini benar-benar bekerja dengan baik. Sebagai bahan tambahan untuk memperbaiki drainase, menahan udara di dalam kompos, sekaligus memberikan sedikit unsur hara. Jadi semuanya bisa dipakai. Dan ini satu lagi, pilihan yang luar biasa. Ini adalah kompos cacing. Ini pertama kalinya saya secara khusus membuat kompos cacing. Kami sudah pernah, kamu tahu, punya cacing. Itu adalah Eisenia fetida. Cacing ini tidak sama dengan cacing tanah besar, berwarna merah muda. Ini adalah cacing kecil merah, cacing merah kecil, atau cacing harimau. Cacing merah kecoklatan yang sangat mirip, dan merekalah yang biasanya muncul. Ketika Anda memiliki tumpukan kompos, jika tidak terlalu panas, jadi kami tidak menemukan mereka di tumpukan kompos utama kami. Sampai mendekati akhir, saat panasnya sudah hilang, dan itu bagus, lalu mereka datang dan Anda seperti mereka akan mengubahnya menjadi kompos cacing jika Anda membiarkan mereka cukup lama. Atau yang kami lakukan di sana adalah memiliki area khusus untuk pengomposan cacing, di mana kami tidak menambahkan terlalu banyak bahan sekaligus. Jadi suhunya tidak pernah terlalu panas. Mereka terus makan, dan sepanjang tahun Anda terus menambahkan bahan di atasnya. Cacing-cacing itu naik ke atas seiring dengan penambahan bahan makanan tersebut. Dan baru 3 minggu yang lalu, kami benar-benar mengeruk lapisan atas itu. Akhirnya, setelah 10 bulan melakukan itu, kami memindahkan mereka ke sisi lain dari wadah tersebut. Dan itulah area pengomposan cacing tahun ini. Dan saat mengangkat plastik hitamnya, Anda bisa melihatnya. Biasanya Anda akan melihat cacing di sana. Kadang-kadang juga ada kadal tanpa kaki. Namun saat ini, karena cuacanya cukup dingin dan setiap malam ada embun beku, jadi cacing-cacingnya berada lebih dalam dan Anda tidak selalu bisa melihatnya. Tapi mereka masih ada di sana. Jadi ini rata-rata mungkin berumur 6 sampai 8 bulan. Kotoran cacing, pada dasarnya, Anda tahu, itu indah, itu kaya. Tapi yang kami temukan tahun lalu,
dan saya perhatikan bagaimana dalam campuran yang berbeda, proporsi kompos cacing yang berbeda, sekitar 20% tampaknya menghasilkan tanaman terbaik. Daripada menggunakan 100%, saya mencoba 100% dan hasilnya tidak begitu bagus. Saya pikir lagi, mungkin masalah drainase. Itulah sebabnya saya cukup terkesan dengan lobak di sini. Seberapa baik mereka tumbuh di 50% itu. 50%. Campuran kompos cacing ini dan serpihan kayu, masing-masing 50%, itu berhasil. Campuran itu berhasil untuk saya saat ini. Bukan berarti saya bisa memberimu resep sempurna yang selalu berhasil, karena kompos cacingmu akan berbeda dengan milik saya. Serpihan kayumu juga akan berbeda dengan milik saya. Jadi, kamu harus mencoba-coba sedikit. Ini adalah kesempatan untuk berkreasi. Itu sebabnya ingat dua hal dasar itu. Kamu butuh cukup nutrisi. Kamu butuh drainase yang baik. Dan untuk drainase, itulah alasan untuk tidak menggunakan tanah. Percaya atau tidak, itu adalah tanah buatan sendiri. Itu terlihat sebagus yang pernah saya lihat. Itu karena kita sudah mengalami beberapa kali embun beku. Dan ini sebenarnya adalah struktur remah tanah yang disebut frost tilt. Petani menyukainya, kamu tahu. Kalau ladang mereka sudah dipacak, embun beku sangat membantu. Dan orang-orang yang menggali tanah, mereka juga menyukainya. Kamu punya gumpalan-gumpalan tanah, lalu embun beku memecahkannya. Kamu cukup sentuh dengan garu dan semuanya langsung hancur. Wah, indah sekali. Namun menurut saya, itu bukan tilth yang stabil. Kamu tahu, kalau kemudian turun hujan dan kamu berjalan di atasnya, semuanya akan padat lagi. Dan itulah perbedaannya dengan no-dig, di mana kamu punya kompos di atasnya. Tapi tanah bisa menjadi tambahan, menurut saya, dalam jumlah kecil. Sekali lagi, kami perhatikan tahun lalu saat uji coba. Mungkin sekitar 10. Kalau tanahnya benar-benar bagus seperti ini, bisa sampai 20. Ini sangat menarik. Juga perbedaan beratnya. Ada banyak material di dalamnya. Jadi kami tadi sedang memeriksa di timbangan. Dan yang ini, kira-kira dalam pot 10 liter, beratnya 6,9 kg itu, berarti kira-kira 70%. Kamu tahu, kalau itu air, kalau itu penuh air, beratnya akan 10 kilo. Air itu sangat padat dan berat. Jadi kamu tahu, kita sudah mendekati itu. Dan kompos serpihan kayu sebagai perbandingan jauh lebih ringan, yaitu 3,8 sampai 3,9 kilo. Dan yang paling ringan dari semuanya adalah ini, yang jelas bukan tanah atau kompos. Itu vermiculit, yaitu sejenis batuan yang diperluas, dan sejauh yang saya tahu, itu produk alami, bukan plastik atau semacamnya. Versi lainnya adalah perlit, mirip. Ibu saya, semoga beliau diberkahi, dulu sering menggunakan bola-bola polistirena, yang sekarang saya kurang setuju. Tapi idenya sama, yaitu untuk menahan udara di dalam campuran. Dan saya biasanya akan menggunakan ini ketika saya memakai sedikit tanah untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Sedangkan lobak di sana yang tumbuh sangat baik, tidak menggunakan ini sama sekali. Jadi, ini bukan sesuatu yang wajib, tapi merupakan salah satu pilihan yang mungkin. Dan begitu juga, pilihan lain bisa berupa abu kayu. Itu berasal dari tungku pembakaran kayu saya. Itu cukup kaya akan kalium. Saya cenderung tidak terlalu khawatir tentang nutrisi, karena saya menemukan semuanya kurang lebih sudah mengandung nutrisi yang cukup. Tapi kalau kamu ingin sedikit tambahan kalium, kamu tahu, ini mungkin lebih cocok kalau kamu menanam tomat di dalam pot, semacam itu. Lalu kita punya debu batu. Ini benar-benar berat. Sebagian karena basah. Itu batu basal, batuan vulkanik. Dan itu diklaim memiliki banyak unsur jejak dan mineral. Saya masih agak penasaran dengan yang satu ini. Saya pernah menggunakannya tanpa hasil yang besar, tapi kadang-kadang saya tetap menambahkannya. Hanya sebagai upaya untuk menutupi semua kemungkinan. Sebenarnya, sebagai sumber unsur jejak dan mineral, saya lebih suka menggunakan rumput laut. Tapi saya tidak punya di sini. Kamu bisa membeli rumput laut dalam bentuk bubuk. Dan jika kamu bisa mendapatkannya sebagai bubuk hijau, ada perusahaan di Irlandia bernama Better Plants, kalau tidak salah, yang menjual bubuk rumput laut, dibuat dengan suhu yang sangat rendah. Tahun lalu saya mendapatkan hasil yang bagus dari itu. Sekarang saya sudah menghabiskannya. Dan ada pilihan lain yang belum saya sebutkan. Sebenarnya, 3 tanaman kale ini bisa memberi kamu gambaran. Tanaman-tanaman ini, percaya atau tidak, sudah tumbuh di pot-pot ini, pot 2 liter, selama 6 bulan tanpa diberi pupuk atau apapun. Itulah hasilnya. Saya akan bilang semuanya adalah kompos yang bagus dengan caranya sendiri. Yang itu sebenarnya adalah kotoran sapi. Jadi di pupuk kandang sapi itu akarnya tumbuh sangat baik.
Kemungkinan usianya sekitar 18 bulan saat dimasukkan ke dalam pot, tidak disaring. Itu adalah kompos buatan sendiri, tapi versi yang sedikit lebih berserat kayu dibandingkan yang baru saja saya tunjukkan. Dan itu disaring hingga 12 mil, bukan 4 mil. Dan tanaman yang sangat kuat ini berasal dari kompos jamur. Kamu tahu, itu pilihan lain untukmu. Jika kamu bisa mendapatkan kompos jamur, saya sarankan untuk mendiamkannya sebentar. Jadi biasanya saat dijual kepadamu, kompos itu masih agak segar. Dan jika kamu mendiamkannya selama 2 atau 3 bulan, hasilnya akan lebih baik. Dan mungkin kamu tidak perlu menyaringnya karena semua itu sudah dilakukan. Cukup hancurkan gumpalannya, dan itu adalah pilihan untukmu. Saya mengadakan kursus perbanyakan tanaman secara online. Kamu bisa mengetahui lebih banyak di sana tentang cara membesarkan tanaman. Dan juga di buku anak-anak saya yang baru saja terbit, ada bagian tentang perbanyakan dan membesarkan tanaman. Ini adalah kegiatan yang sangat menyenangkan untuk dilakukan bersama anak-anak. Dan kami akan menaruh tautan untuk semua itu di situs web saya. Kami punya kursus di sini pada akhir Maret dan kursus perbanyakan yang hanya berlangsung 1 sore. Dan saya akan bertemu Anda di video lanjutan dari ini, yang membahas tentang bagaimana cara menggunakan kompos-kompos ini dan wadah apa yang cocok untuk kompos-kompos ini. Ada satu hal lagi yang baru saya ingat sebenarnya. Saya belum benar-benar meracik campuran kompos. Jadi saya akan melakukannya sekarang. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuatnya dengan sangat baik. Mungkin tidak semuanya. Ini adalah pot 10 liter. Saya sudah memasukkan sekitar 8 liter dari kompos buatan sendiri. Serpihan kayu, saya akan memasukkan jumlah yang sama. Lalu kompos jamur, saya akan memasukkan proporsi yang lebih sedikit. Maaf, kompos cacing. Mungkin sekitar setengah pot. Kamu tahu, ini luar biasa. Saya merasa ada butiran es di dalamnya. Di sini sangat dingin semalam. Tanah. Wah, saya butuh 2 tangan. Sedikit saja. Saya sebenarnya tadi melihat ada sedikit akar bindweed yang masuk ke sana. Ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai saat menggunakan tanah. Akar gulma tahunan dan juga bijinya. Bisa saja ada beberapa biji gulma. Sedikit vermiculit hanya untuk menyeimbangkan tanah. 2 genggam sudah cukup. Sedikit debu batu hanya untuk mencoba. Dan abu kayu. Tapi sepertinya aku tidak akan repot-repot. Jadi cara yang benar-benar bagus untuk mencampur adalah menuangkan. Karena saat Anda menuangkan, akan terbentuk semacam kemiringan. Dan apa yang ada di dasar ember akan keluar. Semakin banyak di tengah-tengah prosesnya. Jadi setiap ujung akhirnya akan menuju ke ujung lainnya. Dan apa yang ada di tengah juga akan menuju ke kedua ujung tersebut. Dan cukup lakukan ini 4 kali, meski bisa juga lebih. Sebenarnya, melakukannya sekali lagi tidak masalah. Tapi saya perhatikan sekarang, vermiculit bisa jadi penanda yang bagus. Vermiculit muncul di seluruh bagian, dan kita mendapatkan campuran yang bagus dan merata. Jadi, begitulah 2 ember yang lumayan. Dan sekarang kita punya kompos yang sangat bagus untuk pembibitan. Kamu bisa menggunakan ini untuk menanam benih sebenarnya, karena terasa ringan dan juga untuk membesarkan tanaman.